Oke, puasa mengajarkan kita nilai keikhlasan. Berikutnya, puasa juga mengajarkan kita nilai kejujuran. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba siang hari bulan puasa, misalnya kayak gini ya, tadi wudhu mau sholat, kan wudhu itu ada berkumur. Kemu lo kemule gak ngerti berkumur. Gayamu wong wajah-wajah desa ngomong kok gak ngerti berkumur. Ketika kemu iki nek ndang aja. Lah kok kemajuan iki mau ini. Aku sampai gak sadar lupa. Bukan, aku biasanya kan pakai apa iki jenenge? Apa jenenge? Lagi ini gak nganggur. Lali. Makanya mohon maaf nanti jangan ada yang nanya sarung. Aku juga lali. Bawa maaf. Ya ini yang tak gotok iki. Dijaluk sisan. Medeni wong. Udah. Puasa juga mengajarkan kita nilai kejujuran. Misalnya ya, sama lagi wudhu berkumur itu 3 kali. Terus ada air kemu itu yang sampean korupsi. Dilek. Sing guyu kulino. Udah, nggak ada yang tahu. Jangankan polisi, orang temen yang di samping sampean ini lo nggak tahu kalau sampean ngelek. Ayo praktekno nggak apa-apa. Wudhu kemu. Kau masih ngerti, tapi kenapa itu tidak dilakukan? Kenapa tidak dilakukan? Karena sadar Allah melihat, malu sama Allah. Padahal bisa saja kok itu, bisa saja. Atau misalnya di rumah majikan, aku gak ngomong omahmu, gayamu di omah nang Hongkong. Mana gaya mulai ngomong, ayo mbak mampir omahku. Omahku mulai mau bangun kapan? Iku main majikanmu. Mulai ngomong nang omahku. Omahku kono. Iso tuh omah ning Hongkong. Lah wong berangkat rene perkara. Lho nggih mboten? Sampai kerja 3 tahun gak nyaur utang gak lunas. Ya tahu dirimu boros kok. Sampean kalau lagi di rumah majikan misalnya ya majikan kan gak ada yang puasa. Sampean siang-siang puasa, mbok mokel sak karep-karepmu lah ya iso-iso wae. Tapi kenapa tidak dilakukan? Karena sampean jujur. Sampean tahu dan yakin Allah mengawasi. Coba alangkah indahnya kalau ini kita terjemahkan dalam hidup kita sehari-hari. Selalu merasa dilihat oleh Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Alangkah indahnya hidup kita kalau fakta kejujuran ini kita terjemahkan dalam hidup kita, kita aplikasikan dalam hidup kita. Ada kesempatan untuk ngambil duit misalnya, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Allah tahu, Allah melihat. Luar biasa. Puasa mengajarkan kepada kita tentang nilai kejujuran. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Emang nggak ada orang yang tahu, tapi kita punya keyakinan, kita punya kesadaran bahwa Allah selalu melihat kita. Orang itu kalau udah punya kesadaran dan keyakinan penuh, diawasi oleh Allah, dipantau terus oleh Allah, gak mungkin dia nakal, gak mungkin dia berbuat salah. Berikutnya, para jamaah yang saya hormati, saya sayangi, saya kangeni.
3 tahun memendam rindu ini. Subhanallah, ternyata jamaahnya makin cantik-cantik. Ya karena mata saya yang salah lihat. Ya, keren, luar biasa. Semangatnya jamaah Hongkong untuk ngaji juga luar biasa, masya Allah. Perjuangan. Maka selama suasana seperti ini dipertahankan, jangan pernah berkecil hati bahwa kerja sampean semua juga bernilai ibadah. Terlebih di waktu libur kayak gini, nyempatkan ngaji. Ini yang bisa rutin dan istiqomah dari BMI seluruh dunia, ini Hongkong ini yang bisa mengadakan ngaji. Benar. Kalau di negara-negara lain itu event besar itu hanya bisa dilaksanakan pada PHBI aja, momen-momen tertentu saja. Tapi kalau di Hongkong bisa tiap minggu bikin pengajian. Keren, ini luar biasa. Padahal sewa gedung, padahal bayar. Ini jamaah Hongkong ini gak eman. Keren. Kondang. Masuknya pakai tiket. Coba begitu datang ke sono kotak Doraemon. Setas teko, tapi itu sama sekali nggak ada pengaruh bagi jamaah, malah seneng ada peluang. Habis ini nanti masih ada infak keliling, kesempatan untuk jariah. Jadi saya kerja ibadah, saya ngaji ibadah, saya sedekah ibadah. Saya yakin semuanya akan menjadikan hidup saya makin berkah. Anak-anak saya berkah, suami saya berkah, orang tua saya berkah, keluarga saya berkah, dan itu menjadi wasilah selamat dan hidupnya keluarga kami dunia akhirat. Ini keren, bagus. Soalnya dirimu mau ibadah pakai tahajud gak mungkin. Ibadah pakai jihad apalagi koyoke berat. Nah, potonganmu kon wiridan akeh gae. Akeh gae kon silo terus sulastri. Gak mungkin. Wes salah gak mungkin. Allah latiful ma'ibad yulku man yasha wa huwal qawiyul aziz ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif. Paling lagi nyekel tasbih dong. Lah wong awan kerja, sore kerja, bengi kerja kok. Gitu? Mau baca Quran. Aqbalullahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi bi yadihi Maka setiap ada kesempatan kayak gini manfaatkan. Keren. Lah ya wong ngasih tausiah kita lagi ceramah kok, Pak. Modelnya kayak ndelok apa? Lah begitu aku noleh. Nah. Ya, sorry ya yang di belakang. Pokoknya I love you semuanya. Allah luar biasa. Ini jelas gak duwe tiket. Hah? Lah yo gak duwe tiket to. Nani bojomu nang Terima no. Malah sampean derajatnya lebih tinggi daripada yang di bawah. Kan sampean di atas. Nah, mereka yang di bawah. Kadek. Kalian apa sih non 2000 potongan gak duwe isin. Enggak. Itu konek kari, mentingkring nang dhuwur, orang nggawa tiket susah. Salah ngono, kate engko infake koin. Tenono. Kenemenen. Dan spesial saya ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat Anza yang di Hongkong, matur suwun. Keren, luar biasa. Tak kasih tahu ya, sahabat Anza ini makhluknya cuma berapa? Memang belum terkoordinir dengan baik. Kalau jamaah Anzamania insya Allah udah banyak lah. Ini semuanya insya Allah juga jamaahnya Anwar Zahid. Saya melihat wajah-wajah lama masih banyak bergentayangan di sini. Termasuk itu yang Anzamania, Zahirmania itu makhluk lawas. Itu kulino oleh infak $10 ya. Aku hafal sampai masuk wajah-wajah lama. Dan insya Allah udah nggak asing lagi
Alhamdulillah barokah pandemi. Kalau dulu Anwar Zahid itu anti medsos. Saya di berbagai kesempatan setiap datang ke Hongkong saya selalu keluar-keluar. Anwar Zahid nggak punya akun medsos apapun, Facebook nggak ada, Twitter nggak punya, IG juga nggak punya, mulai dulu nggak pernah punya. Tapi barokahnya pandemi kan sumopi tanggapan. Ya Allah, Pak. Sampai kena imbas PPKM, penurunan pendapatan Kiai Mubalek. Ya sebenarnya kalau jadwal saya sih pas sampai akhir Desember 2021. Ya Allah, Pak. Tapi mulai 2019 itu kan udah stop, nggak ada izin untuk mengadakan event. Di Indonesia juga sama, nggak ada izin untuk mengadakan event, apalagi skalanya besar yang menimbulkan kerumunan. Kalau agenda jadwal persis sampai Desember 2021, tapi semuanya nggak dapat izin, nganggur. Justru jamaah yang banyak, mubalek penceramah yang jamaahnya banyak itu malah diawasi. Saya ngenteng waktu itu yang jamaahnya sedikit-sedikit itu delesep-delesep yang tingkat tetap bisa nggak acara di Indonesia. Kalau kayak kita nggak bisa, harus izin macam-macam kan, jamaahku lumayan nakal. Lumayan. Justru mandek-mandek akhirnya barokahnya itu kita ngaji bareng sama anak-anak di pesantren, tiap hari ngaji sama anak-anak. Lah terus jamaah yang dari Kalimantan, Sumatera, termasuk yang dari luar negeri, dari Hongkong juga bengok-bengok pengen ikut ngaji. Terus teman-teman usul, ya udah kalau gitu kita bikin akun YouTube. Ya karo hitung-hitung gelek duit. Gitu loh. Akhirnya teman-teman usul, Abah niki terus nanti kita bikin channel YouTube terus nanti. Akhirnya aku ya wis gak apa-apa wis bismillah. Nah, mulai saat itu, mulai awal pandemi 2020 itu bikin channel YouTube namanya Anza Channel Anwar Zahid. Anza itu singkatannya Anwar Zahid. Biar keren gitu loh. Masa apa gawe Anwar Channel gak pantas. Zahid Channel juga pantas. Misalnya Ahmad Anwar Zahid yang kedawan. Itu singkatlah Anza. Makanya saya ini panggilannya Abah Anza. Lah nek liyane gawe singkatan oleh masa aku gak oleh. Liyane kan ono UYM. Ono wah, ono uas. Ono UYM, masa aku gak oleh Anza. Ono Aakim, Ki Anwar. Nah ini gue Anza itu singkatannya Anwar Zahid. Anza Channel Anwar Zahid ya. Mungkin ada yang belum subscribe. Subscribe dong. Ya jangan cuma subscribe, di share ke teman-teman. Makasih yang udah subscribe, makasih. Cepet ya, termasuk cepet lah, alhamdulillah. Jadi 2 tahun kita subscribernya udah 1.300.000-an. Terus aku tuh berpikirnya gini, ya Allah, kita mau kayak biyen. Iyalah, umpama kayak biyen, paling subscriber wis 5 jutaan. Loh kan gak promosi gak. Ket mulai zaman HP Ukal. Mulai HP apa itu namanya? 3315. Terus pokoknya HP jadul lah. Mulai HP jadul itu kan coba mulai ada pertama YouTube kita udah bikin kayak yang lain, ya lumayan ya, penghasilannya ternyata lumayan. Itu kalau dari sisi nominal, mohon maaf, tapi tujuan utamanya bukan di situ. Satu ya untuk menjalin ukhuwah biar silaturahim dan persaudaraan melalui medsos itu makin bener. Yang kedua ya untuk ngimbangi, untuk mewarnai biar medsos itu gak dikuasai oleh mereka yang dikit-dikit haram, syirik, bid'ah, kafir. Ya paling tidak itu harus di kantor juga, kita juga harus ada ya. Nah, terus berikutnya alhamdulillah itu sekarang punya akun YouTube resmi, yaitu punya Anwar Zahid, Anza Channel. Nah terus gara-gara itu teman-teman pondok ikut bikin channel juga namanya Ponpes Sabilun Najah Simo. Itu juga channel kami. Terus
tim admin gawe maneh Abah Anza Pondok Simo sakarepmu. Itu 3 channel YouTube resmi. Terus IG itu dulu pernah bikin udah 1 juta sekian, tahu-tahu hilang, oke hack apa nggak tahu, pokoknya tahu-tahu hilang. Jadi followersnya udah 1 juta sekian. Sekarang baru 2 bulan bikin akun IG itu apa ya jenenge, Abah Anza Official. Boleh ya, nanti tak full back. Nah itu yang pegang admin, tapi itu akun resmi ya, akun resmi Abah Anza Official. Yang belum follow udah ya lagek golek itu gue ya itu dah iya ya enggak sayang gue Ramadan yang tadi iya ya orang nggawa sarung ya udah. Jadi orang nggawa sarung soalnya wongnya jare. Nggawa tapi gak leggingan. Makanya aku gak wani terlalu maju. Bahaya. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Setidaknya Ramadan punya 3 keagungan yang ini tidak terdapat di bulan-bulan yang lain. Kalau soal pahala saya yakin panjenengan semua sudah tahu. Nah 3 keagungan yang tidak terdapat di bulan-bulan yang lain ini diantara keistimewaan Ramadan. 1, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran pertama kali ke Baitul Izzah. Itu di bulan Ramadan. Sehingga ada peristiwa yang diperingati sebagai nuzulul dan nuzulul Quran itu berbarengan pula dengan Lailatul Qadar. Jadi nuzulul Quran itu berbarengan dengan nuzulu Lailatul Qadar, turunnya Lailatul Qadar. Dibuktikan dengan ada salah satu surat dalam Al-Quran yang disebut surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Jadi nuzulul Quran itu bareng dengan nuzulul Lailatul Qadar. Itu banyak riwayat yang mengatakan kapan itu, pada malam 17 Ramadan. Ya, karena turunnya Al-Qur'an itu juga bersamaan dengan Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, hari bertemunya 2 pasukan, pasukan mukminin dan pasukan musyrikin. Yang dimaksud bertemunya 2 pasukan itu dalam peperangan. Perang apa? Perang yang terdahsyat dalam sejarah Islam, namanya Perang Badar. Dan pertemuan 2 pasukan, pasukan mukminin dengan pasukan kafirin dalam peperangan dahsyat yang disebut Perang Badar, itu terjadi di bulan Ramadan pada tanggal 17. Makanya ada yang berpendapat Lailatul Qadar itu malam 17 Ramadan. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa turunnya Al-Quran bukan pada malam 17 Ramadan, tapi pada malam 24 Ramadan. Nah itu. Jadi pertama, Ramadan dipilih oleh Allah sebagai bulan pertama kali Al-Quran diturunkan. Kok jadi istimewa Ramadan? Ya iya, karena semua yang berhubungan dengan Al-Quran pasti istimewa. Semua yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti istimewa. Saking istimewanya Al-Quran, maka semua, apa saja, siapa saja, mana saja, pokoknya sing berhubungan kalau Al-Quran ikut jadi istimewa, ikut jadi mulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Saking istimewanya Al-Quran, karena memang Al-Quran itu mulia,
diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia. Maka semua yang berhubungan dengan Al-Quran menjadi mulia. Ayo ikut menjadi mulia. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia melalui perantara malaikat Jibril, sehingga malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Disampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia. Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Turunnya pada malam yang disebut Lailatul Qadar, sehingga Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Ini bukti, apapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia. Maka tempat manapun di belahan bumi ini yang dijadikan sebagai tempat untuk mempelajari Al-Quran pasti akan menjadi tempat yang mulia. Siapapun yang mengajar Al-Quran pasti akan menjadi orang yang mulia. Siapapun yang belajar, mengaji, mempelajari Al-Quran pasti akan menjadi orang yang mulia. Siapapun yang mengamalkan Al-Quran pasti menjadi orang yang mulia. Pokoknya Al-Quran itu penuh dengan kemuliaan. Dan itu diturunkannya di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. 2. Kaget, Pak. Kok kaget? Ramadan bulan yang dipilih oleh Allah untuk memberikan kewajiban khusus kepada orang-orang mukmin yang itu tidak diwajibkan di bulan-bulan yang lain. Namanya ibadah syam, ibadah shaum, atau kita biasa istilahkan ibadah puasa. Yang ketiga, di bulan Ramadan ada satu malam yang luar biasa yang nilainya khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam tapi nilai keutamaannya, nilai kebaikannya mengalahkan 1000 bulan. Barang siapa yang beramal pada malam itu, maka sesungguhnya dia sama dengan beramal selama 1000 bulan tanpa dipotong oleh aktivitas yang lain. Sapa wonge nglakoni amal barengi Lailatul Qadar itu, maka seperti dia beramal seperti itu tanpa henti selama 1000 bulan. Itu kalau dihitung 1000 bulan itu 83 tahun lebih 4 bulan. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini, Ramadan ini luar biasa pahalanya. Kalau di luar Ramadan, amal ibadah dan kebaikan kita itu dilipat gandakan minimal 10, maksimal 70. Rata-rata al-hasanatu bi'ashri amsalihah. Kebaikan 1 dibalas 10. Tapi khusus Ramadan, kebaikan 1 minimal dibalas 1000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mumpung Ramadannya belum lewat, jangan sampai kita termasuk orang yang celaka. Siapa? Orang yang Ramadannya tidak bisa membawa perubahan, Ramadannya tidak bisa menjadikan kebaikan. Ramadan berlalu tanpa arti. Itu orang yang sungguh celaka. Kalau bulan Ramadan tidak mampu menjadikan kita lebih baik, hanya kematian yang akan membuat kita menyesal karena telah menyia-nyiakan Ramadan. Ramadan akan berakhir sebentar lagi, betul? Banyak orang yang sedih karena ditinggal Ramadan. Boleh, tapi jangan khawatir, tahun depan Ramadan akan kembali. Jangan khawatir, tahun depan ada Ramadan lagi. Jangan bersedih, tahun depan masih ada Ramadan lagi. Yang patut kita sedihkan itu kalau tahun depan Ramadan datang sementara kita sudah pergi. Halo? Halo? Itu kita yang layak untuk bersedih ketika Ramadan datang kembali, tapi kitanya yang sudah pergi. Sekarang mumpung masih ada kesempatan, subhanallah, beramal sekali di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan beramal 1000 kali.
Kita baca subhanallah sekali di bulan Ramadan, ini sama dengan subhanallah, 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 1000 kali. Kita baca zikir la ilaha illallah 1 kali di bulan Ramadan, itu pahalanya sama dengan berzikir 1000 kali. Lah kalau kita zikirnya 100 kali di bulan Ramadan, itu berarti sama dengan 100.000 kali. Alhamdulillah. Masya Allah, Ramadan ini sungguh luar biasa, luar biasa. Ngaji 1 kali di bulan Ramadan kayak gini, ini pahalanya sama dengan ngaji 1000 kali. Makanya kita gak berangkat rugi hitung turunan. Anda yang berangkat, Anda yang berada di majelis ini, keuntungan yang luar biasa. Sekali saja ngaji ini di bulan Ramadan, ini pahalanya sama dengan 1000 kali jenengan datang ke majelis-majelis. Ya wes lek ngono sok bar Ramadan aku gak teko. Wis ping 1000 kok. Loh nanti kalau di luar Ramadan ya datang sekali pahalanya sekali. Maksimal 10 maksimal itu. Kalau di bulan Ramadan ini 1000 kali itu minimal. Masya Allah. Sampeyan nanti sedekah 1000. Sopo ngomong mulai. Terus ngomong mulai medit itu biasa. Iku lho tuku tiket utang kancane iku. Taro sing ngomong mulai. Tersinggung, Pak. Modele keruposo dene. Kroso. Iki cara duwe omah apik ngono mesti ditulisi pengamen gratis. Maaf tidak menerima permohonan sumbangan dalam bentuk apapun. Lah wonten teng nggih omah ditulisi ngono. Mesti wong medhit ngono. Toko, Pak. Apal aku kulino golek sumbangan. Ngayalah. Ditempeli stiker. Sampean ini nanti sedekah 1000. Ditempeli stiker. Amin Oh, tenang lho. Mulai. Apane urung dengan wong loro iki kok. Sedekah 1000 itu pahalanya sama dengan sedekah 1 miliar. Kebayang enggak sampean sedekah 1 miliar dolar kok? Ya Allah, Kebayang Pak. Kerja pirang? Oh sampean kok sampai sedekah nyawang duit 1 miliar dolar ora tau kok. Roh rupane roh. Fotone lo gak tahu bro. Tapi kesempatan itu ada sekarang. Kok tahu? Loh, ini tadi yang saya sipaki, ada beberapa jamaah yang 1 miliar sedekahnya. Hah? Alhamdulillah toh. Tiruan kita itu harus iri kalau ada yang seperti itu. Hasud itu haram. Iri itu tidak diperbolehkan kecuali kepada 2 orang. Malah wajib. Malah dianjurkan, malah diperintahkan kita iri. 1, kalau ada orang berilmu yang mengamalkan ilmunya, kita wajib iri kepada beliau. Ada orang punya ilmu dan dia mengamalkan ilmunya. 2, orang berduit yang menginfakkan duitnya. Kita wajib iri kalau ada orang yang kayak gitu. Ya Allah Mbak Ailu, gajinya piro? Gajinya lo berapa? Ya kalau mereka yang bos-bos itu, mereka yang duitnya banyak, bral sudah kaya, pantesan ini kungyan. Gajine padha ae. Jere wong pian BCA babu Cina asli. Coba. Ya Allah. Ini hasil ngosek WC. Rapopo iya memang. Terus sebentar tuh. Kerja koyo ngono. Terus sedekah sakmono gedene. Masya Allah. Ini sama malaikat dicatat pakai tinta emas. Loh iya, lah kalau orang-orang kaya itu ya pantes ae ndekne sugih. Lah kalau sampean ngoyo sedekah sampai separuh gaji dikasih. Kok kukur-kukur ngono model. Separuh gaji. Loh, wis lho Pak aku pengenane. Iki kiai ngajak kere. Ngajak sugih.
sampean luar biasa itu. Lah kalau orang-orang yang duitnya banyak ya pantas. Soalnya gini, orang itu makin kaya makin bakhil. Percaya nggak? Orang itu makin kaya makin bakhil. Wong kuwi mundak sugih, mundak bener. Betul. Ya Allah, asli. Soalnya sampean duwe keluarga sugih medhit toh. Dulu waktu masih miskin dia loman, tapi begitu tambah kaya medhit. Ya Allah dibilangin no. Contoh ya. Halo. Dan itu berlaku termasuk untuk sampean. Saiki sampean mumpung isek loman. Kan belum kaya sampean. Insya Allah ini tangga menuju jadi orang kaya. Amin. Apa-apa itu kan tergantung latihan. Kalau pengen bisa jadi kori, ya harus mau latihan. Kalau pengen bisa jadi vokalis, harus mau latihan. Kalau pengen bisa main volley, harus mau latihan. Kalau pengen pinter ceramah, harus mau latihan. Terus pokoknya semuanya itu tergantung latihan. Maka kalau pengen jadi orang kaya, harus sering-sering latihan kaya. Latihan jadi wong sugih. Maksudnya latihan infak, latihan sedekah, latihan memberi. Minimal nanti dapat juara harapan. Harapan kaya. Awas jangan sering-sering latihan miskin. Nanti kamu jadi juara miskin. Latihan miskin itu apa? Yo latihan miskin itu bawa duit, ada kotak amal keliling, nggak mau ngasih. Itu latihan medit itu. Ngono keliling nyoto-nyoto keliling kanggo pesantren, kanggo anak-anak yatim, pura-pura turu. Halo. Itu namanya latihan melarat. Awas. Bahaya nanti sama sudah jadi juara melarat. Ayo latihan sugih, cek dadi wong sugih. Macao sugih, cek dadi wong sugih. Iki langsung diamini karo malaikat. Allah itu punya petugas khusus, malaikat khusus yang tugasnya riwa-riwi mondar-mandir. Nyidiki menungso terus ngamini omongane menungso. Jadi Allah itu punya malaikat khusus, gak dikai tugas apa-apa. Tugasnya cuma menghampiri manusia terus mengamini ucapan manusia itu. Halo. Mangkane wong tua biyen nek nuturi, nah ngomong sak ngomong sing hati-hati, ojo sembarangan, ojo ngawur, mundak ono wali liwat. Apa ada wali liwat itu? Ada. Kalau nggak ada nggak mungkin diomongkan sama orang sepuh dulu. Yang dimaksud wali liwat itu siapa? Apa Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Ngapel? Bukan. Yang dimaksud wali di situ adalah para malaikat walinya Allah, para malaikat kekasih-kekasihnya Allah. Jadi omong sing hati-hati, ojo ngawur, ojo sembarangan. Engko mundak ono wali liwat, malaikat yang ditugasi Allah untuk riwa-riwi mundar-mandir mengamini doa manusia, mengamini ucapan manusia. Engko sampean pas ngomong elek, pas ono malaikat dokono, malaikate amin. Bar. Jadi ngapunten akeh wong cilaka mergo omongane banyak orang yang celaka dan sengsara hidupnya karena omongannya sendiri. Al-bala muwakkalun bil mantiq. Akeh wong blai mergo cangkeme dhewe. Banyak orang masuk neraka gara-gara lesannya sendiri. Hati-hati ngomong sak ngomong. Ndak pas diamini malaikat. Mulane ngomong sing apik. Kaya aku ngene iki ya Allah, duwe akeh ya Allah. Malaikat. Mulane hati-hati tenan. Ojo sampai ngomong sing elek-elek. Elek-elek gak usah diomongno. Makanya omongan itu dipikir. Aku apa ngomong? Aku mau ngomong. Ini kalau tak omongkan baik apa enggak? Baik mana tak omongkan sama enggak? Rumah nonton? Halo? Lek tak omongno api, gak tak omongno api, mending gak sah tak omongno. Kalau tak omongin jadinya baik, gak tak omongin jadinya juga kebaikan, maka aku pilih gak usah diomongin. Ini jurus dalam memilih berbicara atau tidak. Para jamaah tolong perhatikan. Lek ono omongan ki lek tak omongno api, gak tak omongno ya api, milih gak usah diomongno.
Lek tak omongno apik, gak tak omongno elek, baru diomongno. Paham? Apa maneh gak diomongno apik, diomongno elek, mingkem aja kakean. Kuwas stop. Sehingga hati-hati, jaga lisan ki wangel nggih. Makanya orang yang pandai menjaga lisan termasuk orang yang dirindukan surga. Oh ya, okay. Sebelum saya lanjut terkait dengan keutamaan dan fadilah Ramadan, ada sambutan dari Pak Haji Muhaimin. Monggo, alhamdulillah. Monggo Bapak. Betul. Ini mukadimah pembukaan saya yang dijadikan kelinci percobaan. Betul. Tes. Mohon maaf ya. Nggih, sejenak didengarkan pesan Bapak. Karena Bapak adalah pembina kami, nggih. Jadi 1 bulan sekali untuk 3 Bapak selalu bersama kami Persatuan Dakwah Victoria. Nggih. Monggo Bapak, mohon maaf ya Bapak keliru tadi di SP Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, kekuatan kepada kita sekalian sehingga kita dapat hadir di sini dalam rangka mengaji dengan kiai kita, Pak Kiai Anwar Zahid. Semoga apa yang kita niatkan dan langkahkan kaki kita ke tempat ini akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Bu Presiden PDP ataupun Presiden Ilham yang telah mengorganisir acara besar seperti ini yang tentunya sangat kita tunggu-tunggu setelah kejadian COVID-19 ya Bu ya. Apalagi dengan Yaya Anwar yang sudah berapa puluh tahun kita nggak ketemu. Ada 10 tahun ya belum. Berarti ini saking rindunya ya. Masya Allah, Anwar cukup dirindukan oleh teman-teman kita di Hongkong. Selamat datang Bapak Yaya Anwar yang telah sudi ke Hongkong pada kemarin hari tiba di Hongkong, dan mudah-mudahan keberadaan beliau di Hongkong ini akan dapat mengobati kerinduan kita kepada beliau dan juga akan mendapatkan keberkahan dari ilmu beliau, ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya di sini tidak memberikan tausiah, beliau tadi akan mengisi. Jadi saya ingin cukup mengucapkan jutaan terima kasih kepada ibu semua jamaah yang hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan panjenengan sedoyo akan senantiasa diberikan hidayah, diberikan inayah, diberikan hidayah, diberikan hidayah, diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua tim PDP maupun Ilham yang sudah cukup solid dan sudah berumur 20 tahun ya Bu Nulis. 20 tahunan loh Bu. Alhamdulillah tereksis. Dan pertama kali inilah organisasi Muslim Indonesia di Hongkong ini yang mengundang
seorang kiai dari Jawa Timur untuk pengajian akbar secara umum terbuka. Alhamdulillah. Sedikit saja saya ingin mengingatkan diri saya dan juga Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini bahwasanya Idul Fitri tinggal berapa hari, Bu? 1 minggu. Hari ini adalah hari yang keberapa, Bu? 25, berarti tinggal berapa hari lagi? 5 hari. Mau Senin apa Sabtu? Sabtu. Mau Sabtu apa Minggu? Sabtu. Dua kali. Sabtu Minggu. Pengennya banyak Sabtu ya? Ya kalau Minggu jelas hukumnya haram, kata orang Cina. Ya. Haram itu apa maksudnya? Haram, nggak boleh puasa 31 hari ya, pindah. Ya, jadi 2 poin yang saya ingin sampaikan bahwa masih ada kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk meraih malam Lailatul Qadar ini, dan insya Allah malam ini adalah malam yang kepinter nih Ibu. 26 berarti masih ada beberapa lagi, terutama 27 ya. Ada 2 poin, mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan satu malam yang nilainya 1000 bulan, yaitu malam Lailatul. Yang pertama, please ibu-ibu sekalian, upayakan kita semua dalam kondisi tohar, dalam kondisi suci, bersih dan berwudu. Dari mulai sekarang kira-kira sanggup sampai Lebaran. Batal berat brut, wudu lagi, brut wudu lagi. Sanggup Bu? Insya Allah dapat bahasa apa? Lailatul Qadar. Upayakan ya. Dengan adanya kita dalam kondisi bersuci itu insya Allah akan dapat meringankan untuk melakukan ibadah-ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Karena kalau dalam kondisi tidak berwudu, setannya banyak sekali ganduli kita. Males, bisikannya macam-macam ya Bu ya. Terutama setan yang ditugaskan untuk urusan sholat manusia. Siapa namanya? Dasim. Mendengar setan namanya Dasim, Menteri Dasim. Menteri Dasim ini adalah menteri yang ditugaskan untuk mengepalai departemen urusan penggangguan sholat manusia. Nah ini ya. Jadi oleh sebab itu upayakan kita semua dalam kondisi berwudu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, upayakan untuk meningkatkan ataupun mempunyai target amalan. Kita masih ada kesempatan 4 ataupun 5 hari ya. Bagaimana caranya? Ibu-ibu ketika sedang masak, upayakan lisan kita ini berzikir, baik dalam keadaan terutama sekali dalam kondisi bersuci, akan memudahkan ya. Ketika kita menyapu, berzikir, nyuci piring ya Bu ya, dan lain sebagainya. Insya Allah dengan cara-cara seperti itu kita akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan satu malam yang nilainya 1000 bulan. Allahumma amin. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Mohon supaya didengar, nanti Yai Anwar akan masih banyak memberikan fatwa-fatwa, tausiah-tausiah kepada kita sekalian. Dan jangan lupa untuk merekam ataupun menulis atau video ya. Kalau ada pulpen, poin-poinnya ditulis ya. Terima kasih dan selamat mendengarkan, selamat berjihad, selamat berjuang di Hongkong ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balap. Aku belum syukur jazilan. Matur suwun Pak Haji Muhaimin, pembina posnya, bapaknya PMI Hongkong. Mudah-mudahan beliau dikaruniai panjang umur, sehat walafiat. Dan beliau terus bisa membimbing kita untuk menggapai keberkahan hidup. Amin. Ada beberapa poin nanti yang akan saya tambahkan. Target Ramadan ada 6. 1. La'allakum tattaqun, meraih derajat takwa. 2. Ikun minan nar, terbebas dari siksa neraka. 3.
untuk meraih momentum Lailatul Qadar yang nilainya khairun min alfi syahrin tadi. Yang keempat, target Ramadan itu menuju Idul Fitri, kembali fitrah menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia. Yang kelima, target Ramadan nanti adalah Syawal, berkembang dan meningkat. Tentu ada perkembangan dan peningkatan kebaikan secara kolektif. Itu diantara 5 target Ramadan yang insya Allah nanti akan saya uraikan kalau waktunya memadai. Insya Allah memadai, ya. Ini saya sambung tadi. Jadi Ramadan bulan spesial setidaknya karena 3 hal tadi. Pertama, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk menurunkan Al-Qur'an. Yang kedua, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk memberikan kewajiban khusus kepada orang-orang mukmin yang tidak diwajibkan di luar Ramadan. Kewajiban itu adalah ibadah puasa. Yang ketiga, ada 1 malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung 83 tahun lebih 4 bulan. Malam itu adalah Lailatul Qadar. Di samping pahalanya yang luar biasa tadi, minimal dilipat gandakan sampai 1000 kelipatan. Alhamdulillah. Syukur-syukur bisa khatam Al-Quran sekali di bulan Ramadan, itu pahalanya kayak khatam Al-Quran 1000 kali. Keren banget bulan Ramadan ini. Maka jangan pernah disia-siakan. Sholat tarawih, halo. Nah kalau sholatnya 2 rakaat, itu kan sama dengan sholat 2000 rakaat. Kalau tarawih kita 20 rakaat, coba, berarti sama dengan 20.000 rakaat tarawih kita tiap malam. Ditambah witirnya 3 rakaat, 3000 rakaat. Coba bayangkan, tiap malam sholat sunnah 23.000 rakaat. Kalau bukan umatnya Nabi Muhammad nggak ada. Ada yang 8 rakaat plus 3. Monggo. Jadi itu hanya perbedaan cara pandang. Mana yang benar, yang 8 rakaat apa yang 20 rakaat? Yang 20 apa yang 8? Selama punya dasar yang diikuti jelas, sama-sama benar. Saya nggak bener itu saya kakean cangkem. Senengannya mek debat bantahan. Perhatian, akhir-akhir ini mulai marak. Agama itu hanya jadi bahan perdebatan. Agama hanya jadi bahan omongan. Mek digo gegeran, digo padu, go debat, terutama di medsos. Jadi nggak diamalkan, tapi gue bantah-bantahan, gue debat-debatan. Sehingga hati-hati dalam bermedsos, terutama mengikuti perkembangan agama. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak orang yang alim di medsos, tapi bodoh dalam dunia nyata. Mohon maaf banget. Lah kalau keluar pinter, pidato ya pinter, ceramah ya pinter, ya pena. Tapi amale gak pinter blas. Zaman makanya hati-hati, nggih? Hati-hati, agama hanya dijadikan bahan perdebatan saja. Maaf, ono model ngono. Nyalahno NU, nyalahno Muhammadiyah, kabeh disalahno. Apa iku wong NU? Ya trawahe akeh rakaate 20, tapi cepet traweh kowe ngober malih. Mosok traweh kok guduk. Emang iya. Shalatu jami'ah. La haula wala quwwata. Allahumma shalli ala Muhammad. Zaman tahu krungu to? Nggih. Imam yo cepet era. Sholli sunat Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Tul jadi geli-geli gitu. Cerai kali Allah bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Tul jadi geli-geli gitu. Gobek. Assalamualaikum. Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Tul jadi geli-geli gitu gobek. Ya dilana apa iku NU. Kebener rakaate wae 20 tapi cepet salat kowe nggodak maling. Salat gak mutu, salat opo gak wanita.
Muhammadiyah yang ngono, setahun pisan nek 8 gak niat. Sing bener aku, nek aku netral, enggak usah terawih. Wong sampel itu. Lah ini ada kemungkinan, mohon maaf ya, ada kemungkinan Idul Fitri berbeda. Ada kemungkinan. Jadi kalau saudara-saudara kita yang Muhammadiyah itu sudah ditentukan Idul Fitrinya hari Jumat tanggal 21 April. Karena mereka pakai metode hisab. Tuh. Nah, sedangkan yang NU masih nunggu hasil ru'yah. Nanti hilalnya bisa terpantau, bisa terlihat apa enggak. Kalau bisa terlihat, ya lebaran, berarti udah masuk 1 Syawal. Kalau belum bisa terlihat, ya belum. Walaupun misalnya ini sakjane wis ketok, tapi kok sak Indonesia, sak Asia mendung peteng dedet udah terus. Ini kalau iya tetap takmil disempurnakan 30 hari. Tetap disempurnakan 30 hari. Gak ketok kok bulannya. Jadi perbedaannya itu sijine ngitung, sijine nginceng. Jadi bedanya cuma nanggone hitung-hitungan karo inceng-incengan. Ngono tok ya. Nah, ini ada kemungkinan nggak bareng di negara kita ya, termasuk di Hong Kong kan masuk wilayah Asia. Halo. Saudi kayaknya juga hari Jumat tanggal 21. Saudi dan beberapa negara Timur Tengah itu kayaknya juga hari Jumat tanggal 21 April itu Idul Fitrinya. Loh kita kok nggak ikut Saudi? Ya ndak lah, bulannya dhisik kono kok. Woi. Ya kalau ingin lebaran ikut Saudi ya pindah ke sana, pindah ke Saudi. Kalau pindah ke Saudi ikut sana, ikut Saudi. Kan kalau rembulan, kalau rembulan duluan Saudi daripada di Hong Kong, daripada di Indonesia. Oi. Nah, kalau saya di Indonesia ngasih saran ke para jamaah ya ikut keputusan pemerintah. Paling selamat melu pemerintah. Wong kita punya pemerintah. Pemerintah itu nanti isinya juga para ulama, yang memutuskan juga para ulama. Wis melu pemerintah ae. Pemerintah memutuskan kapan. Terus ngono kayaknya ada perbedaan. Ada yang tanggal 21, ada yang tanggal 22. Tolong saling menghargai, saling menghormati, oke? Gak usah gegeran, deal. Gak usah tukaran, deal. Gak usah lo-loan, deal. Gak usah nyek-nyekan, deal. Kalian kok nek lo-loan tukaran saling menyalahkan yo kan bener sing selikur nyalahno sing 22. Yang lebaran tanggal 22 nyalain yang tanggal 21. Kata yang tanggal 21 lebaran nyalahne sing tanggal 22. Iku opo iku wong NU. Misale selikur Muhammadiyah 22 NU. Iku opo NU? Wis riyo sik poso. Haram. Idul Fitri kok poso. Haram, ngerti hukum ora. Jare sing NU, iku Muhammadiyah goblok. Wis Ramadan kok wis riyo. Wajib poso kok riyo lho, gak ono teke gitu loh. Sekali lagi itu hanya beda cara pandang. Sijine ngitung, sijine ngincang. Bedane hitung-hitungan karo inceng-incengan. Makanya biyen dalilnya ya itu ae. Lek pas sedang isbat wah weker sampai gebrak-gebrak meja. Duwur. Ini masyarakat sing ngenteni men diputusno. Harus hari Jumat tanggal 21. Dalilnya ini. Enggak bisa, itu belum. Harus tanggal 22. Hari Sabtu dalilnya ini enggak, yang bener Jumat tanggal 21. Salah, itu harus Sabtu tanggal 22. Wah, aku cara sing mimpin sidang langsung tak gedor palune. Dok. Sebagai pimpinan sidang saya memutuskan daripada geger Ramadan dibaleni mulai awal. Karuan poso meneh mulai awal. Kok ya ben gegere. Ini gara-garanya itu. Yang kedua, sebagai pimpinan sidang saya himbau, ini kan hanya geger soal penentuan kapan datangnya bulan Ramadan, kapan datangnya bulan Syawal. Kan gegere perkara gitu.
penentuan kapan datangnya bulan saja kok. Makanya untuk tahun depan sidang isbat laki-laki nggak usah ikut ribut kalau laki-laki yang sidang. Perempuan sidang beres karena penentuan perempuan yang paling tahu persis kapan datangnya bulan. Nah, ini orang itu kalau ilmu dan wawasannya luas, sikapnya pasti luas. Di samping kebenaran saya, ada pihak lain yang juga benar menurut versinya. Yang penting duwe dasar. Kaya pertanyaan wong Jawa. Ada ayam 10 kecebur sumur 1. Ayo tinggal berapa ayamnya? Loh, ada ayam 10 kecebur sumur 1. Ayamnya ada berapa? Ya tergantung yang dimaksud 1 yang mana. Kalau yang dimaksud 1 ayam, ada ayam 10 kecebur sumur 1 ayamnya, berarti masih 9. Tapi kalau yang dimaksud 1 itu sumurnya, ada ayam 10 kecebur bareng nonggone sumur 1. Entek. Paham? Udah nggak usah repot-repot, tak kasih pertanyaan. Ini berapa? Yang banter, ini berapa? Berapa? Benar menurut sampean, tapi saya bilang 5. Benar. Yang 2 berdiri, yang 3 duduk. Ayo bantah. Itu loh. Dijawab 6. Bener sak ganganane. Ayo. 8 sak jagangi. 9 sak anak-anaknya. Sak rampung-rampung. Itu loh. Itu hanya perbedaan cara pandang, okay? Maka saling menghargai, saling menghormati. Termasuk sebentar lagi ini musim pemilu. Jangan sampai memilukan, apalagi memalukan. Gara-gara perbedaan, gara-gara beda capres cawapresnya. Saya ingatkan seluruh jamaah Anjamania, sahabat Anja, seluruh jamaah yang di Hongkong, beda calon presiden dan calon wakil presiden yang disukai, yang dipilih. Gak masalah, namanya demokrasi. Setuju? Setuju? Masing-masing kita punya pilihan. Orang sekarang itu udah cerdas. Jangan kayak yang dulu, jangan kayak yang dulu. Tolong jangan kayak yang dulu. Gara-gara beda capres cawapresnya sampai gontok-gontan. Sama lo dapat apa coba? Woi, ono sing sampai saiki sik golek gelem rukun gara-gara beda caprese. Sing ngotot gara-gara pilihan presiden lho. Woi. Ini sebentar lagi, soalnya ini sebentar lagi musim. Tolong. Oke, panjenengan suka calon siapa? Di istikharai menurut sampean apik, ya itu pilih, monggo. Minta petunjuk kepada Allah mana yang terbaik. Tapi nggak usah ngilok nih yang pilihannya berbeda. Pokoknya aku nggak kepingin kayak yang dulu itu. Ceng dukung calon nomor 1 sama dukung calon nomor 2 terus gak rukun, ilo-iloan terus geng-gengan, kelompok-kelompokan. Nomor 1. Apa itu duduk balong nomor loro? Ya Allah. Nyatane saya ini sudah di sopo-sopo ya tetap presiden kita kan? Gitu? Semua yang rukun. Bahkan misalnya seandainya pilihan sampean nggak sama dengan pilihan saya, wajar, nggak apa-apa, namanya demokrasi, urusan dunia ya kok. Tapi kalau sholat fardunya nggak sama, lah itu baru masalah. Maghribmu misalnya 7 rakaat antemi. Lain aku milih calon iki terus dirimu milih calon itu. Loh ini gimana ini Anwar Zaid sama jamaahnya aku nggak podo calon pilihan calonnya, pilihannya nggak sama. Ya wajar, namanya demokrasi, selera kita beda. Aku selera sate, dirimu selera grill. Misalnya gitu loh, aku selera keju, dirimu selera singkong. Misalnya aku selera roti, dirimu selera gethuk. Umpamane wajar. Mulai tidak usah koyak-koyak, tidak usah foto-fotoan, nggih? Nah ini pesan saya. Tenang, sama. Bukan cuma kamu yang kangen, aku juga lebih kangen daripada kamu, tahu nggak? 3 tahun aku nggak menginjakkan kaki di bumi Formosa. Betul. Yang Formosa mana? Taiwan juga 3 tahun. Makanya insya Allah ini bulan Mei ke Taiwan.
Bulan Juni nanti Jepang, Korea. Hongkong itu, iya Hongkong. Iya, keliling ya, keliling. Ini bahkan ini ada ya, kemarin sebelum pandemi, maksudnya saya mau keliling ke 9 negara Eropa. Udah kontrak lapong rono, marit. Benar. Sama nih koyo aneh ya, kayak kalau orang Indonesia tak bilangin kayak gitu, apa merono pantes. Lah sampai nung aku lo dulu sebelum pandemi itu 2 bulan sekali, kadang tiap bulan ke Hongkong. Di antara ustadz yang dakwah di Hongkong paling sering itu Anwar Zahid, betul? Paling sering, kadang 2 bulan sekali, kadang tiap bulan, dan itu mulai tahun berapa itu aku heran, aku gak blenger Hongkong. Paling sering, soalnya tiketnya paling laris. dasnya paling kena jedol. Ya paling sering. Jadi terus 3 tahun pandemi, 3 tahun sama sekali nggak ada agenda Hongkong. Terus Indonesia udah mulai los, Hongkong belum. Oh itu dipikir aku nggak kangen dirimu. Kangen aku. Ya kangen dirimu, ya kangen duitmu. Ngawur. Rendah, Masya Allah. Ya kangen suasana. Memang beda, jujur beda. Jadi ngaji kalau ke Hongkong itu bedanya ada nilai refresh. Ya sekalian refreshing, terus ada nilai. Masya Allah. Ngangenin loh. Padahal rupamu yang jemburin. Ngangenin. Aku sampai ngimpi ya. Jadi aku sampai ngimpi naik kantai terus masuk imigrasi terus ke Hongkong wis nggone ning omahe terus mau ngaji kelilir. Wangkel aku ngono. Kelilir nek bareng ngaji ngono karo. Baru mau ngaji kelilir. Ya eling aku tabane teng dung dung teng dung. Tapi ya Rama. Bayanganku mau ya itu yang bikin berkesan. Guys, kayak hilang sama luar biasa. Siapa ngomong endel? Enggak endel ya gak lari selambe. Ini enggak ada lari nomor endel. Nah ini belum saya sampaikan, belum saya terangkan 3 tadi ya. 1 Al-Quran, 2 puasa, 3 Lailatul Qadar. Belum lagi targetnya yang 5 tadi. 1 la'allakum tattaqun, 5 kok mbok tambahin 6 lho. Mbok utangno sapa sijine? 2 ikut minan nar, terbebas dari neraka. 3 meraih Lailatul Qadar. 4 untuk menuju Idul Fitri. 5 menjadi Syawal. Nah sebelumnya mohon ini informasi dulu ya. Alhamdulillah atas doa dan dukungan dari panjenengan semua seluruh jamaah. Saya terima kasih dan saya angkat tangan hormat untuk sahabat-sahabat Anza yang di Hongkong. Dulu dikomandani Mbak Helen, Mbak Mufa dan kawan-kawan. Ini walaupun pandemi terus kirim infak ke pesantren kami. Jadi ada rekening mereka itu terus infaknya terus. Ya ada $10, $20 dikumpulkan tiap bulan itu, tiap bulan matur suwun. Ini yang sahabat-sahabat Anza baru sedikit anggotanya, yang lain belum soalnya sing liyane medhit. Pandemi pokoknya aku gak rene ya gak nyumbang. Sampeyan lak ngono to. Sampeyan nyumbangin yo ngenteni aku mrene. Makanya sekarang aku datang. Maka sekarang buktikan. Aku tuh kangen banget sama kamu. Masa kamu gak kangen sama aku? Terima kasih. Hongkong luar biasa. Jadi pesantren kami, termasuk pengembangan pesantren kami, sejujurnya banyak dana dari Hongkong. Saya kalau ngaji ke Hongkong kan alhamdulillah jamaah Hongkong itu sodakohnya keren. Tepuk tangan untuk jamaah Hongkong. Sodakohnya keren, sodakohnya luar biasa. Dan hasil infak semuanya dikasihkan ke saya oleh panitia biar sampean nggak suudon kepada panitia. Jadi Ilham, RC dulu gabung itu hasil infak yang infak keliling, yang infak dari sampean semua, jariah sampean semua, okay?
itu 100% dikasihkan ke pesantren kami, ke anak-anak yatim dan pesantren kami untuk pengembangan pesantren. Mereka percaya, kenapa? Karena kalau ada yang lagi pulang liburan, itu panitia, pengurus, itu silaturahim ke rumah. Bunda Nuri sih kubelek neng omahku sampai aku belenger. Bunda Nuris, Bu Neng, Bu Afa, mantan-mantan pengurus-pengurus ini, pengurus Ilham, pengurus RC. Dulu saya RC karek wong piro. Oleh. Siapapun boleh, tapi ojo nganggur. Saya seneng. Dan mereka kalau ke pondok kan alhamdulillah melihat oh, ini hasil dari Hongkong dipakai ini. Jadi saman monggo lah silaturahim rono. Kok sampean ero gedung lantai 3. Kayak aku sing bangun. Dan malaikatnya jawab, yo $5. Enggak apa, memang iya. Jadi sampean biar nggak suudzon sama panitia. Jadi ada panitia itu memang ada uang yang untuk panitia, dari uang kotak amal. Tapi yang untuk sorban meneng toh. Nah itu kalau panitianya tekor tuh Pak. Kalau misalnya ustadznya minta tiket bisnis, satu keluarga 7 orang dibawa semua. Terus penginapannya berapa, untuk konsumsi makan berapa, sewa gedungnya berapa. Kadang-kadang panitia tekor. Oh panitia sampai tekor 70.000 barang, bayangkan. Terus nyaure piye jajal pikiran. Nyaure yang ini ki gawe event meneh ini. Wong panitia bayarannya piro? Nulis bayarannya piro Bunda Nulis? Piro? Sampai tanglet. Lha iki ketoke nganggo cincin iku tangan. Gayane gelange ngomene ngene. Kowe ora mas asli. Dienggo ping 4 luntur. Sampingane ketua panitia nek ngene kan pantes kerimping. Ngono kadang-kadang jamaah suudzon ya deloken panitiane sugih-sugih. Iku jenenge cangkem bosok iki. Karo ngapunten maaf. Untuk bisa bikin event kayak gini nggak gampang ya. Sampean sendiri coba bisa nggak? Banyak organisasi yang pengen bikin event, pengen iso ngumpulin jamaah ngaji bareng, cek berkah, tapi kesulitan, kangelan. Nah, ketika ada yang bisa, ya mari didukung. Bahkan organisasi yang PCI NU saja di Hongkong kurang jalan dibanding dengan di negara-negara yang lain. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya udah keliling ke negara-negara yang Taiwan bagus PCNU-nya, Jepang bagus, untuk Hongkong kan kurang bagus, kurang greget PCNU-nya. Gitu loh, malah lebih jalan yang organisasi-organisasi kayak gini. Ya ini jujur-jujuran aja, aku ki wong NU, irisen dagingku, getekku abang. Tapi kalau ada yang perlu dikritisi ya saya kritisi, termasuk terawih cowok ya tak kritisi, termasuk ya harus dikritisi untuk kebaikan no. Gitu loh. Nah alhamdulillah santri kami itu sudah sekitar 1.500-an putra putri dan tetap free, bebas biaya. Alhamdulillah. Saya nggak boleh berbangga diri. Kadang-kadang saya malu. Saya kalau malam itu sering nangis. Ya Allah, ini orang-orang ngomongin nilai ini mesti, Anwar Zahid itu hebat. Santri 1.500 ditanggung biayanya. Aku nangis. Nangisnya kenapa gini, Pak? Saya cuma maklar. Demi Allah saya cuma maklar. Hakikatnya yang nanggung Allah, wasilahnya jamaah. Jadi saya itu kadang-kadang dah itu tak jenduli dewe. Gayamu. Nanggung apa nih? Potonganmu cuma maklar. Saya cuma maklar. Artinya apa? Sekali lagi, hakikatnya yang mengkafir, yang nanggung adalah Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya melalui jamaah, duitnya jamaah, ngumpulin nang aku, tak kayak pembebasan tanah, terus tak maklari, tak kayak bangun gedung, tak kayak bangun sekolahan, tak kayak ngekei bisyaroi ustadz-ustadzai, tak kayak nyangoni anak-anak yatime, tak kayak tuku seragam sekolah, tak kayak nukono kitab-kitabe, kayak beras kayak anu nih, ya Allah ya Karim, kayak bumbunya macam-macam dan sebagainya. Saya hanya maklar. Sekali lagi saya cuma maklar. Tapi yo pilihan loh, gak sembarang maklar loh. Gak sembarang wong iso maklar. Cobaannya kadang luar biasa. Taruhlah misalnya kayak gini, ngapunten ya. Dapat duit, taruhlah 100 juta misalnya. Ya Allah, duit ini 100 juta ini. Duit. 100 juta ini duit.
ini bener-bener ditasarufkan sesuai dengan tujuan dari yang memberi infak apa enggak? Misalnya untuk bangun, bener-bener dipakai bangun apa enggak? Misalnya untuk anak yatim, bener-bener dikasih ke anak yatim apa enggak? Misalnya untuk beli kitab, bener-bener dibelikan kitab apa enggak? Berapa persen yang masuk rekening pribadi? Berapa persen yang masuk saku? Ini bahaya. Makanya kalau niku nek hati-hati, saya kalau hati-hati jangan sampai 1 rupiah pun katutan nanggung duit sing model. Insya Allah kalau untuk saya, untuk keluarga udah ada. Amin. Gitu. Dan cara saya sederhana. Misalnya kalau saya dapat infak 200 juta, saya alokasikan itu 400 sampai 500 juta. 2 kali lipat tak dobeli. Itu cara saya supaya saya bebas dari korupsi. Jadi misalnya saya dapat infak 50 juta, itu tak alokasikan 100 juta. Kalau saya misalnya dapat 100 juta, itu yang tak alokasikan 200 juta, minimal double 2 kali lipat. Itu cara saya supaya selamat cek gak katutan duit. Dan itu boleh dicek, monggo panjenengan kalau lagi liburan silaturahim ke pesantren kami, monggo saya dengan senang hati. Nah, caranya gampang, wes sampean boten, wes sampean nek kepengin buktekno gampang. Wes sampean cenolo santri siji tebeken cek candaan siji cek takonono. Le, sampean nek kene ditarik bayar piro saulan. Kok nek sampai bayar sekian, ketoken nih latihan kerja. Saiki lho yo mbon esuk ben. Ya maksudnya sobat nanti gue tuku misalnya, aku gak ono kok sekarang selama saya masih hidup dan saya masih diberikan kekuatan. Jadi mondoknya gratis, kitab-kitab untuk ngaji untuk dinya juga gratis, seragam sekolahnya juga gratis, semuanya gratis. Yang masih punya orang tua lengkap, artinya bapak dan ibunya masih ada, itu hanya LKS sama ujian saja. Sebenarnya bisa sih bayar LKS sama ujiannya, tapi keenaan wong tuane. Besok mana diuncalno. Kedang iku ae cuma bayar LKS sama ujian, yang lain gratis semua, free semua. Seragam sekolah gratis, SPP sekolah gratis, SPP pondok gratis, mangan diparingi, kitab gak bayar loh. Nah itu, halo Pak. Alhamdulillah ya, banyak juga yang dari jamaah Hongkong, termasuk panjenengan. Nah, saya nggak punya perusahaan. Dari mana saya? Saya hanya maklar. Sekali lagi saya hanya maklar. Saya itu kepinginnya kasih surprise. Jadi nanti di akhirat sampean akan terperanjat. Sama dikasih tahu sama malaikat. Mbak, apa malaikat? Ini kalau ganjaranmu. Pundi malaikat. Ini kalau ganjaranmu. Enggak. Aku gak duwe ganjaran ngono, aku gak tau amal ngono kok. Wis talah iku ganjaranmu iku. Aku bu ganjaran ngono di malaikat. Itu luar biasa, pahala yang luar biasa. Aku gak layak mendapatkan pahala itu. Aku gak pernah melakukan amal yang layak mendapatkan pahala itu. Bukan itu, Pak. Iku ganjaranmu. Boten malaikat boten. Iku ganjaranmu. Saya putih. Eleng gak? Tahu nekani majelis Anwar Zahid. Biyen saya dadi babu. Iya kumyan ya. Biyen saya kerja nang Hongkong. Nggih. Kula nate tumbas tiket derek ngaji Anwar Zahid. Lah, terus ono sorban keliling. Nggih, sama nyemplungi $5. Nggih, ya iku dadi iku. Ya Allah malaikat, $5 tadi koyo ngono malaikat. Ngerti ngono biyen tak akeh malaikat. Mumpung ketemu Anwar Zahid, ngerti ngono biyen tak sangoni pribadi barang. Ngerti ngono aku yang fakku tak tambahi malaikat. Nanti yang sedekah banyak aja nyesel, apalagi yang dikit. Ini nanti yang $500 nyesel. Ya Allah, dulu ngerti kayak gitu, kabeh sak dompet-dompetnya tak ukur. Kok cuma 500. Nyesel, yang 500 aja nyesel, apalagi koin. Terlebih ini bulan Ramadan, 1000 kali lipat pahalanya. Dan ini 100% untuk anak yatim dan pesantren. Siap? Siap. Saya nggak maksa, saya justru kepengin menolong sampean. Saya nggak menjanjikan, wah ini nanti sama kalau gini jangan khawatir. Nanti di rumah langsung dikirim mobil sama malaikat. Enggak kok, amin. Pahalanya nanti di akhirat. Opo, balasan donya rugi, balasan donya berapa? Kecil kalau cuma balasan donya. Rugi.
Beramal arep-arep balasan donya, rugi Pak. Jadi jangan gampang tertipu dengan investasi ini nanti akan dapat pahala begini, nanti balasan donya rugi. Invest 1 juta, nanti langsung hasilnya tiap bulan nanti dapat 10 juta, 20 juta, preketek. Rugi zaman kalau ada tawaran-tawaran invest model kayak gitu. Ya invest akhirat udah del, enggak usah dipikirin. Ngoten nggih? Wes Allah nanti yang akan membesarkan, Allah nanti yang akan membalasnya. Kalaupun nggak dibalas berupa materi, dibalas dengan keberkahan, dibalas dengan ketentraman. Anaknya sing nakal jadi soleh, bojone sing gablek jadi sadar. Ngono lho, utange sing duitmu sing diutangi wong sing lawas-lawas gak nyaur-nyaur, tiba-tiba nyaur. Amin. Bukan kesadarane karo Gusti Allah. Lho nggih iku berkah sedekah. Apa maneh ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Aku dengan orang-orang yang ikut menanggung anak-anak yatim itu di surga kayak ini, deket banget. Ini termasuk saya. Jadi saya itu hanya pengen kasih surprise kepada sampean, termasuk panitia yang undang saya. Itu nanti itu pahalamu ambil sendiri. Aku cuma maklar, aku lagi perhatian di gak apa-apa. Tapi gak gampang loh jadi maklar kau yang ini. Gue mikir amino iso ada ini. Dua majikan nganggur itu saut. Halo. Ikhlas ge? Ikhlas ge? Oh, sedekah itu semakin banyak semakin bagus. Orang yang ahli sedekah itu hidupnya pasti selamat. Amin. Pasti selamat. Karena as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu nolak bala. Nah, kalau nggak mau sedekah malah mendatangkan bala. Tiap hari manusia didampingi oleh 2 malaikat yang dua-duanya berdoa. Ingat doanya malaikat itu dijawab Allah. Contohnya, Allahumma munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang menginfakkan hartanya ganti yang lebih baik, lebih banyak, lebih berkah. Ini nanti yang infak pasti didoakan oleh para malaikat. Allahumma munfiqan khalafa. Berikan ganti yang lebih baik, lebih banyak, lebih berkah ya Allah. Amin. Dan satunya lagi malaikat berdoanya ngeri. Allahumma mumsikan talafa. Ya Allah, orang yang menahan hartanya nggak mau infak. Ini ada jamaah bawa duit 100 tapi yang diinfakkan kok koin ya Allah. Berikan kerusakan loh coba. Halo. Subhanallah. Tapi saya yakin Hongkong keren luar biasa. Keren Hongkong luar biasa. Pokoknya saya ke Hongkong ini selalu berkah luar biasa. Jamaahnya luar biasa. Ayo bareng-bareng kita sholawatan guys. Bang nanti habis itu ngaji lagi. Tenang, ini waktunya masih longgar bang. Oke? Maka dibantu panitia, tolong disiapkan infak terbaiknya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Insyaallah nggih. Matur suwun. Muafiq. Ini tadi wakai gandengan ini masih belum selesai. Ini ono sing kliwatan nih belum nih. Kasihan mau infak buri-buri ini yang di panggung ini udah semua apa belum? Dereng. Coba ini yang naboi kesel, Berarti sampean sholawatan tanpa ditaboi. Ayo 1 2 3. Sholawat. Nggak usah pakai mic, Pak. Ini yang di panggung belum. Coba. Bentar ya. Ini namanya sholawat yang hanya pakai bibir. Sholawat yang hanya pakai lesan. Coba lebih ke dalam lagi. Mohon maaf, selama ini kita mungkin masih pakai lesan saja. Coba jangan hanya pakai lesan tapi pakai hati. Artinya pakai hati itu walaupun nggak ngerti artinya, walaupun kita nggak tahu maknanya, walaupun kita nggak ngerti artinya, tapi hati kita yakin bahwa kita menyanjungkan doa, kita menyanjungkan sholawat, kita menyanjungkan untayan pujian itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengharap syafaatnya Rasulullah. Maka saya kalau di kampung-kampung itu sering saya sampaikan, ketika sampean sholawat sambil gini-gini ini jangan hanya sekedar mengikuti irama nada saja. Tapi bayangkan betapa tangan kita ini pengen diraih oleh Rasulullah. Khudh biyadi ya Rasulullah. Pegang tanganku ya Rasulullah. Genggam erat tanganku dan tuntun aku menuju surga Allah. Tuntun aku menuju syafaatmu. Tuntun aku menuju ridha Allah. Ini bayangkan kita itu lagi megap di neraka. Kita lagi celaka, kita lagi berada dalam penderitaan, kemudian kita kepingin agar tangan kita ini dipegang erat oleh Rasulullah. Jadi jangan hanya sekedar mengikuti nadanya saja, tapi setidaknya hati kita ini mantap, hati kita ini yakin Rasulullah hadir, Rasulullah membelai, Rasulullah mengelus kepala kita, Rasulullah mengusap kepala kita, Rasulullah memegang tangan kita, Rasulullah menjadikan kita sebagai orang-orang yang berhak mendapatkan pembelaannya. Setidaknya seperti itu. Nanti paling tidak kita dalam bersolawat ini akan lebih khusyuk. Kita dalam bersolawat bukan hanya pakai lisan, tapi pakai hati. Rasakan, nanti pasti akan beda suasananya. Ingat ya, bersolawat kepada Rasulullah itu sama halnya kita berada di hadapan Rasulullah. Sama halnya kita sedang memandang Rasulullah, yang memandang saja udah dapat pahala. Kalau kita nggak bisa memandang langsung kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah. Amin. Berziarah ke makam Rasulullah itu sama halnya kita sowan mendatangi Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Kalau belum ada kesempatan berziarah ke makam Rasulullah, ada cara lain apa? Mimpi bertemu Rasulullah. Tapi ini nggak sembarang orang bisa mimpi bertemu Rasulullah. Dibutuhkan hati yang bersih, hati yang suci. Kita udah banyak mengamalkan doa-doa. Ya, saya juga ada di ijazah doa sama guru-guru saya, kiai-kiai saya. Ya, kalau memang dipilih oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, dipilih juga oleh Rasulullah, siapapun bisa dipertemukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya fil yanam, bukan hanya di waktu tidur, tapi fil yaqظah, dalam keadaan terjaga. Paling tidak kita mudah-mudahan diberi kesempatan oleh Allah untuk dipertemukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun hanya dalam mimpi. Itu diantara ikhtiarnya ya. Sampean kalau mau tidur itu diupayakan punya wudhu. Kalau mau tidur diupayakan punya wudhu. Terus habis itu baca sholawat sebanyak-banyaknya sampai ketiduran. Oke? Halo. Itu ada yang mengijazahkan, itu sebenarnya sholawatnya gampang. Sholawat Ibrahimiyah, sholawat yang biasa sampean baca ketika sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
baca terus sampai ketiduran. Nah ini ada ijazah, sampai amalkan. Mudah-mudahan diberi kesempatan untuk diperjumpakan dengan Rasulullah SAW. Upayakan kalau mau tidur itu punya wudhu, okay? Kemudian zaman baca ini, ditirukan sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu 5 kali ya. Ta'awudz sama basmalah 5 kali. Coba ya ditirukan saya ya 5 kali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma bihaqqi Muhammad arini wajha Muhammad halan wa ma'alan. Allahumma bihaqqi Muhammad arini wajha Muhammad halan wa ma'alan. Allahumma